Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Pada kesempatan ini yang saya bedah materinya adalah aljabar, kemudian submaterinya adalah persamaan linear. Dalam hal ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Ya. Kemudian bedah konsep perlu kalian ketahui untuk menyelesaikan SPLTP atau sistem persamaan linear tiga variabel itu sama dengan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan cara eliminasi, substitusi maupun campuran. Nah, kemudian bedah konsep berikutnya. Nah, di sini akan saya mendemonstrasikan bagaimana menentukan atau menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Bagaimananya? Silakan simak penjelasan saya berikut. Nah, itu di sebelah kiri ada sebuah sistem persamaan linear tiga variabel. Ya, di situ dikatakan tiga variabel karena pada persamaan-persamaan itu memuat tiga variabel. Dalam hal ini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Berikutnya akan saya demonstrasikan bagaimana cara menentukan atau cara menyelesaikan SPLTP yang seperti nampak di layar sebelah kiri. Ya, itu saya tulis. Ya, saya tulis. Eh, Persamaan pertama itu 2X ditambah 3Y begitu, ditambah Z sama dengan -1. Ini saya misalkan persamaan 1. Kemudian yang kedua, X dikurangi Y gitu, ditambah 2Z sama dengan 9. Ini persamaan 2. Kemudian X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan -6. Ya. Nah, ini yang ini saya namai dengan persamaan 3. Nah, pertanyaannya bagaimana memproses menyelesaikan eh, sistem persamaan yang saya tulis ini. Nah, begini, ini kita dulu membuat pasangan-pasangan dulu. Jadi ini kan ada 3 persamaan. Nah, kita buat pasangan. Namanya pasangan itu personilnya eh, ada dua begini ya, dua begini. Nah, pasangan-pasangannya itu misalkan 1 dengan 2, pasangan 1 dengan 2, kemudian pasangan 1 dengan 3. Nah, 1 dengan 3. Berikutnya ada pasangan yang terakhir, pasangan 2 dengan 3. Nah, cara berikutnya ini sebetulnya di pikiran kita, pasangan 1 dengan 2, pasangan 1 dengan 3, pasangan dengan 3. Nah, berikutnya pilih 2 pasangan. Ya, semisal yang dipilih adalah ini. Nah, pasangan 1 2 dan 1 3. Jadi dipilih 2 pasangan. Apakah harus pasangan 1 2 dengan 1 3? Tidak harus. Bisa pasangan 1 2 dengan 2 3 misalkan. Atau pasangan 1 3 dengan 2 3. Nah, dalam hal ini yang saya pilih itu adalah pasangan 1 2 dengan 1 3. Nah, karena yang saya pilih itu adalah pasangan 1 2 dengan 1 3, maka yang saya proses adalah pasangan 1 2
dengan 1, 3. Gitu ya. Saya sedang proses sekarang. Nah, memproses. Memproses berarti dari 1, 2. Jadi saya memproses yang pasangan 1, 2 dulu. Diperoleh dari pasangan 1 dan diperoleh. Pasangan satunya kan ini. Ini satunya kan ini. Berarti ini 2X begitu. Ditambah 3Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Yang satunya adalah pasangan 1, satunya ini. Sama pasangan 2. Pasangan 1 dengan 2. Nah, 2-nya berarti ini. Nah, ini adalah X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 9. Nah, pada prinsipnya menyelesaikan persamaan linear itu adalah menghilangkan atau mengurangi dari variabel itu satu persatu. Ini kan variabelnya ada 3. Ya, dikurangi 1. Ya, dikurangi 1. Nanti menyisakan 2 variabel. Nah, saya akan menghilangkan Z. Pertanyaannya, apakah harus Z yang dihilangkan? Tidak harus. Bisa X, boleh. Ya. Terus juga bisa Y yang dihilangkan. Tapi ini saya milih yang saya hilangkan adalah Z. Saya hilangkan Z. Maka koefisien Z yang atas dengan yang bawah disamakan. Karena saya menggunakan cara eliminasi. Nah, koefisien Z yang atas itu 1. Sementara koefisien Z yang bawah itu 2. Maka harus dijadikan KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Maka ini supaya Z di koefisien 2 ya saya kalikan 2. Yang bawah saya kalikan 1 karena sudah 2. Setelah itu dikalikan. Kedua ruas dikalikan dengan 2. 2 dikalikan 2X, 4X. 2 dikalikan 3Y, 6Y. 2 dikalikan Z akan melahirkan 2Z. 2 dikalikan min 1 akan melahirkan min 2. Gitu. Kemudian ini karena dikalikan 1 kedua ruas tetap. Berarti ini X min Y plus 2Z sama dengan 9. Nah, saya akan menggunakan Z. Ini tandanya apa? Gitu. Nah, itu karena yang dihilangkan Z bertanda sama. Ya. Maka ini negatif kalau bertanda sama. Ini otomatis hilang. Nah, kemudian dikurangi 4X dikurangi X 3X. 6Y dikurangi min Y berarti plus 7Y. Nah, sama dengan negatif 2 dikurangi 9 negatif 11. Ini semisal persamaan. Karena ini sudah 1, 2, 3. Ini adalah persamaan 4. Begitu. Nah, dari sini nampak bahwa variabelnya yang awalnya 3 menjadi 2. Jadi 2. Nah, ini tadi memproses 1 dengan 2. Memproses pasangan 1, 2. Nah, yang saya pilih tadi kan pasangan 1, 2 dengan pasangan 1, 3. Nah, sekarang berikutnya proses pasangan 1, 3. Memproses pasangan 1, 3. Berarti dari 1, 3 diperoleh 1, 3. 1 itu kan ini. 1 kembali. 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan min 1. Jadi 1 ini. Kemudian dengan 3. 3 kan ini. 1 bawahnya. Berarti X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Nah, ingat ini. Memproses 1 dengan 3 ini harus melihat bagaimana memproses 1 dengan 2. Memproses 1 dengan 2 tadi yang dihilangkan adalah Z-nya. Maka
memproses 1 dengan 3 ini juga yang dihilangkan adalah Z-nya. Nah, Z-nya. Nah, Z-nya dihilangkan. Nah, Z-nya, oh, sorry. Z-nya sudah sama, koefisiennya. Z-nya sudah sama, yang atas dengan bawah, cuma berbeda tanda. Maka bisa langsung. Nah, bisa langsung. Ini tandanya siapa? Nah, ini tandanya siapa? Nah, yang dihilangkan itu kan Z. Ini tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda itu pasti positif. Nah, kita proses. Saya proses. 2X ditambah X. Nah, ini 3X. Nah, 3X. 3X. 3Y ditambah 2Y. Berarti ini nanti adalah hasilnya 5Y. Sama dengan negatif 1 ditambah negatif 6 adalah negatif 7. Nah, ini saya misalkan persamaan 5. Nah, di sini berkurang yang awalnya 3 variabel menjadi 2 variabel. Jadi prinsipnya itu untuk menentukan persamaan linear itu ya variabelnya dikurangi satu persatu, dihilangkan satu persatu. Nah, itu. Nah, karena terbatasan kertas, ini persamaan 4 ini saya tulis di sini, di kanannya. Berarti ini persamaan 4 ini adalah 3X ditambah 7Y sama dengan negatif 11. Kemudian ini persamaan 4. Persamaan 4 ini hasil proses dari persamaan 1, 2. Kemudian persamaan 5 itu adalah 3X, begitu. Ditambah 5Y, begitu. Sama dengan min 7. Ini persamaan 5. Persamaan 5 ini diperoleh dari proses persamaan 1 dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, ini karena keterbatasan kertas, ini saya tutup. Saya tutup seperti ini. Nah, sekarang yang kita olah menjadi ada ini yang tersedia 5 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita olah itu. Nah, sedangkan persamaan 4 sama persamaan 5 ya diperolehnya dari apa yang saya jelaskan barusan. Ya, nah sekarang ini, nah saya tadi di awal menjelaskan bahwa prinsipnya persamaan linier itu diselesaikan dengan mengurangi variabel, menghilangkan satu persatu variabel, dikurangi dengan menghilangkan satu persatu variabel. Nah, sekarang ini variabelnya yang terakhir ini 4 dan 5 ada 2, yaitu X sama Y. Nah, ini yang kita proses dulu. Nah, kita kurangi lagi variabelnya. Berarti nanti berikutnya adalah, nah, saya ingin memproses 4 dan 5. Saya ingin proses 5. Kenapa yang saya proses itu adalah persamaan 4 dan 5? Karena di sini sudah 2 variabel, begitu dihilangkan 1, hanya meninggalkan 1 variabel, sehingga variabel yang tersisa nanti bisa ditentukan nilainya. Gitu ya. Nah, ini dari 4, 5 dan 5 ini diperoleh gitu. Nah, 3X plus 7Y sama dengan negatif 11. 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 7. Nah, perhatikan di sini. 2 persamaan ini. Nah, saya ingin menghilangkan salah satu dari variabel ini. Nah, di sini yang saya hilangkan adalah X. Kenapa yang hilangkan X? Karena koefisien X yang atas sama dengan koefisien yang X yang atas sama dengan koefisien yang bawah. Jadi langsung. Nah, ini siapa? Itu karena yang mau dihilangkan bertanda sama, maka ini kurang. Kurang. Nah, ini tentunya akan hilang.
Kan hilang. Nah ini 7Y dikurangi 5Y, 2Y. Sama dengan min 11 dikurangi min 7, berarti min 11 plus 7 sama dengan min 4. Nah, berarti Y-nya sama dengan min 4 dibagi 2, negatif 2. Nah, sudah ketemu. Y-nya sudah ketemu. Gitu ya, Y-nya sudah ketemu. Sekarang berikutnya, Y-nya sudah ketemu. Untuk menentukan X, ini semisal adalah persamaan 6. Karena sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, untuk menentukan siapakah X-nya, Y-nya kan sudah ditemukan. Nah, maka dimasukkan ke persamaan 4, 6 ini disubstitusikan ke persamaan 4, atau 6 ini disubstitusikan ke persamaan 5. Terserah. Tinggal pilih, nanti hasilnya pasti sama. Nah, tapi saya akan pilih, saya pilih 4 sama 6. Berarti dari 4 sama 6 gitu diperoleh. Nah, peroleh. Dari 4 dan 6 diperoleh. Berarti menggantikan Y pada persamaan 4 ini dengan negatif 2. Berarti yang diperoleh nanti 3X begitu. Ditambah 7 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 11. Diproses berarti 3X dikurangi 14 sama dengan negatif 11. 3X berarti min 11 ditambah 14. Hati-hati. Nah, itu. Berarti berikutnya adalah 3X sama dengan min 11 ditambah 14 itu 3. Berarti X-nya nanti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu. Sudah ketemu. Nah, semisal ini adalah persamaan 7. Ini semisal persamaan 7. Nah, sekarang X sudah ditemukan. Y sudah ditemukan. Maka untuk menentukan siapa Z-nya adalah kita ambil satu dari persamaan yang memuat Z. Jadi bisa mengambil persamaan 1, bisa mengambil persamaan 2, atau bisa mengambil persamaan 3. Karena yang mau kita tentukan adalah Z, berarti kita mengambil satu dari 3 persamaan ini. Karena ketiga persamaan ini memuat Z. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan 6 sama 7. Berarti nanti kolaborasinya bisa 6, 7, 1. Nah, untuk menentukan setnya. Bisa juga 6, 7, 2. Nanti pasti hasilnya sama. Atau bisa juga 6, 7, 3. Nanti pasti hasilnya sama. Nah, ini kan masalah pilihan aja itu ya. Nah, saya pilih ini mengkolaborasikan yang muat Z itu saya pilih persamaan pertama ini. Berarti berikutnya dari itu 1, 6 sama 7. Nah, diperoleh begitu. Nah, artinya apa? Kolaborasi 1, 6 sama 7 itu artinya bahwa X pada persamaan 1 ini diganti oleh 1. Z pada persamaan 1 ini diganti min 2. Itanya, berarti 2, jadinya 2, X-nya diganti 1, kalikan 1, ditambah 3, Y-nya diganti negatif 2. Nah, ditambah Z. Itu sama dengan siapa? Negatif 1.
Gitu kan. Ini kan 2 diproses. Di 3 dikalikan dia min 6 ditambah Z sama dengan negatif 1. Tuh. Berarti ini itu kalau diproses hasilnya ini ada min 4. Negatif 4 ditambah Z sama dengan negatif 1. Kan gitu. Berarti Z-nya nanti sama dengan negatif 1 ditambah 4. Hati-hati. Nih, negatif. Nah, ini. Berarti siapa Z-nya? Nah, Z-nya itu adalah Z-nya itu adalah Z-nya adalah negatif 1 tambah 4 adalah 3. Jadi sudah ketemu. Z-nya itu adalah 3. X-nya adalah negatif 1. Kemudian Y-nya itu adalah itu. Nah, itulah solusi dari siapa? Dari persamaan 2X plus 3Y plus Z sama dengan 1. X min Y plus 2Z sama dengan 9. X plus 2Y min 2Z sama dengan negatif 6. Jadi nanti kalau siapa solusinya, siapa solusinya, nah, kesimpulannya nanti solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2, dan Z sama dengan 3. Itu solusinya. Nah, itulah saya contohkan, saya mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, berikutnya agar kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan lebih kuat lagi, maka akan saya berikan soal latihan. Nah, soal latihannya itu yang mana? Nah, soal latihannya itu adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kuncinya adalah kuncinya adalah 5. Nih. Kemudian latihan lagi untuk menguatkan pemahamanmu terhadap konsep bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Nomor 2 ini kuncinya adalah ini. Berikutnya nomor 3. Kuncinya nomor 3 itu adalah ini. Berikutnya lagi, yang terakhir, yang harus kalian kerjakan, ini nomor 8. Tadi berarti nomor 1 itu soal UN tahun 2005. Kemudian nomor 2 itu UN 97. Nomor 3 itu UN 94. Nah, kemudian nomor 8, lebih. Itu adalah UN tahun 2015. Nah, itu. Nah, untuk soal yang terakhir ini, yang 8 ini akan saya berikan apa namanya tips gitu ya, clue. Nah, itu ada Adi, Budi, Cici, dan Dedi membeli buku tulis, pena, dan pensil pada toko yang sama. Nah, ini kita temukan kata-kata kuncinya. Ini soal nomor 8 ini. Nah, kata-kata kuncinya dulu.
bahwa Adi, oh sorry, Adi itu Adi membeli 3 buku, 1 pena, 2 pensil, itu seharga 22.000 itu. Itu kata-kata kunci yang pertama. Kata kunci mana? Tetapi sebelum ini ditransformasikan, jadi kata-kata kunci itu ditransformasikan ke dalam kalimat matematis. Ya kita misalkan dulu. Misalkan di sini harga buku, 1 buku maksud saya, itu X. Nah, dimisalkan begitu. Harga pena, nah, harga 1 pena maksud saya, itu misalkan Y. Kemudian harga pensil, nah, itu dimisalkan adalah Z. Jadi X itu harga 1 buku, Y itu harga 1 pena, kemudian Z itu harga 1 pensil. Maka itu kata-kata kunci di sebelah kiri itu yang saling garis merah itu bisa ditransformasikan ke dalam bahasa matematik. Berarti kan 3 buku tulis katanya. Beli 3 buku tulis. Nah, karena 3 buku tulis berarti kan kalau 1 buku tulis X berarti harganya kan 3X. Ditambah katanya beli 1 pena. Kalau 1 pena harganya X, Y, maka ini Y. Kemudian harga 2 pensil. Kalau 1 pensil harganya Z berarti 2Z. Ternyata dalam lingkaran merah yang terakhir itu katanya harganya 22.000. Ini persamaan 1. Begitu loh ya. Nah, itu kan kata-kata kunci pada apa? Kata-kata kunci pada yang pertama, kata-kata kunci yang pertama. Berikutnya ada kata-kata kunci berikutnya. Nah, Budi, katanya Budi membeli 2 buku. Nah, 3 pena, 1 pensil dengan harga berapa? 8.000. Berarti nanti 2X ditambah 3Y ditambah 1Z sama dengan 28.000. Persamaan kedua. Jadi kata-kata kunci yang kedua ini ditransformasikan ke dalam kalimat matematis, nanti ketemu persamaan 2. Begitu, persamaan 2. Nah. Kemudian kata-kata kunci berikutnya. Nah, berikutnya Cici membeli 1 buku, 2 pena, 3 pensil, harganya 22.000. Tuh kata-kata kunci yang ketiga. Dibuat kalimat matematis, ditransformasikan ke dalam bentuk matematis. Nanti akan ketemu. Nah, dari 3 persamaan itu nanti selesaikan dengan menggunakan cara yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, itu saja ya. Pesan ikuti video saya satu persatu secara berurutan ya, agar kalian bisa memahami sepenuhnya apa yang saya sampaikan sehingga nanti ujungnya kalian bisa mendapatkan nilai TKA yang maksimal dan nanti kalau TKA-nya maksimal tentunya kalian akan punya peluang besar untuk masuk PTN lewat jalur undangan atau prestasi. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.